Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali hari ini saya Hala Alfi bisa kembali menjumpai Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, dan juga seluruh jamaah yang hadir di sini. Kita kembali lagi berjumpa dalam program acara Jendela Hati yang tentunya hari ini kita akan mendengarkan tausiah. Kita akan belajar bersama mengenai nilai-nilai yang insya Allah akan memberikan atau menambah nilai-nilai keimanan dan juga keislaman kita. Ya pemirsa, sebagai orang tua, saya rasa semua orang tua menginginkan putra-putrinya menjadi pribadi yang tumbuh dewasa, yang solehah, yang soleh, yang bermanfaat bagi agama, bagi bangsa, negara, dan juga bagi sesamanya. Tentunya peran seorang orang tua dan juga peran guru di sekolah sangat penting bagi para anak-anak atau para siswa untuk bisa mengembangkan pendidikan dan juga karakter pribadinya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini dalam rangka parenting siswa baru SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan, kita akan membahas kita akan mengulas tentang peran orang tua menghadapi globalisasi. Dan seperti biasanya hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau kita belajar bersama dengan Bunda Eni Harjanti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Dan kebetulan hari ini kita dihadiri oleh banyak sekali guru dan juga wali murid siswa baru dari SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan. Hari ini kita berada di SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan yang beralamat di Jalan Santren 2 Gunung Pring Magelang, Muntilan Magelang. Ya begitu Bunda ya. Nah, ini karena wajah-wajahnya iya, masih panik nyarikan tempat duduk anak-anaknya. Kira-kira gimana ini Bapak Ibu? Sudah dapat tempat Kursi. duduk nomor 1 gitu ya Bunda ya? Iya. Yang paling depan begitu ya Bunda ya? Iya, Baik. biasanya kan begitu. Kalau tahun ajaran baru itu yang sibuk bukan anaknya, tapi mamah dan papanya itu yang sibuk. Dia bangun pagi-pagi datang ke sekolah. Buat apa? Mau naruh tas anakku gitu. Biar apa? Biar dapat di paling depan gitu. Katanya gitu. Baik Bunda, nah ini langsung saja Bunda kita bahas tema Iya. kita mengenai peran orang tua menghadapi globalisasi. Ini kan karena sekarang zaman juga sudah berubah ya Bunda ya, teknologi semakin pesat. Silakan Bunda ini. Iya, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih-lebih Bapak Kepala Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah Gunung Pring ya, Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang. Yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para guru, para pengampu, para pendamping anak-anak, dan tentu saja Bapak Ibu selaku wali atau orang tua anak yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Berbincang tentang anak. Anak adalah aset yang paling berharga bagi kita. Anak adalah kebanggaan bagi kita, sebuah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Ketika kita menyikapi anak itu sebagai anugerah sekaligus amanah, maka kita perlu hati-hati untuk menjaga amanah itu agar Allah kerasan menitipkannya kepada kita. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau kita menitipkan sesuatu pada orang lain,
kemudian titipan kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Kita cabut amanah itu, kita ambil kembali amanah itu. Nah, supaya Allah tetap mengamanahkan anak-anak yang cantik, yang cakep kepada kita, tentu ada satu kewajiban kita, yaitu mengemban amanah dengan baik. Bagaimana cara mengemban amanah dengan baik? Di antaranya menjadikan putra-putri kita soleh dan solikah. Salah satu faktor untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang soleh dan solikah adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau satu ketika Khalifah Umar bin Khattab berkata, inna abna'akum qad khuliqu li jaili ghairi jailikum wa li zamanin ghairi zamanikum. Sesungguhnya anak-anak kamu itu dijadikan untuk generasi yang lain, yang berbeda dengan sekarang, untuk menghadapi tantangan zaman yang berbeda dari sekarang. Oleh karena itu mereka butuh pendidikan. Bapak Ibu, anak-anak kita itu dijadikan untuk menghadapi masa depan, bukan masa kini. Tetapi masa depan itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Apa yang mendasari saya berkata demikian? Kita, Bu, dicipta oleh Allah untuk menghadapi masa kini. Tetapi kita dipersiapkan sekian tahun kemarin. Orang tua kita menghadapi masa kemarin yang disiapkan oleh nenek moyang kita pada zaman dulu. Oleh karena itu, kesiapan-kesiapan yang diberikan kepada anak hendaklah mengacu dengan satu pemikiran zaman seperti apa yang akan mereka hadapi di kelak kemudian hari. Satu yang terpampang di papan adalah menghadapi era globalisasi, era yang serba cepat, era yang serba canggih, era yang serba mengglobal atau menyeluruh. Ini perlu mendapatkan satu kesiapan sebagai orang tua. Kesiapan seperti apa? Kesiapan ketika orang tua mampu menempatkan dirinya sesuai dengan tugasnya. Tugasnya sebagai apa? Edukator, pendidik, motivator, memotivasi, sekaligus fasilitator untuk memfasilitasi segala sesuatu. Orang tua yang mengandalkan sebagai fasilitator tanpa mampu memberikan pendidikan, maka anak-anaknya akan tumbuh berkembang sesuai dengan fasilitas yang diberikan, namun tidak terarah karena kurangnya pendidikan. Anak yang diberi pendidikan, orang tuanya sebagai edukator, pendidik, tetapi tidak menyiapkan fasilitas yang lengkap, maka anak-anak kadang mengalami keterlambatan, keterbelakangan, tidak sama dengan yang lain. Coba Bapak Ibu, ayahanda, bunda, siapa yang di dalam tidak punya HP? Enggak ada. Yang putranya kelas 1 SD belum pernah megang HP? Enggak ada. Karena kita menganggap HP adalah fasilitas yang harus aku berikan kepada anak. Ketika seorang guru berkata, Bapak, mulai besok anaknya tidak boleh membawa HP. Dia bilang, HP ini dipakai anak saya untuk menghubungi saya ketika minta dijemput. Maka sekolah di Jogja, satu ketika pernah ada masukan seperti itu. Kemudian sekolah membangun telepon umum khusus untuk murid di situ. Kalau keluar kelas, minta dijemput, gunakan telepon yang disediakan sekolah. Diusahakan oleh semua anggota sekolah, dibiayai oleh semua warga sekolah, digunakan oleh warga sekolah sehingga anak tidak perlu membawa handphone. Nah, itu ini tadi cara contoh. Yang media yang benar dengan edukasi yang benar ya, Bunda ya. Edukasi. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Bunda ya. Kita harus jeda pariwara sejenak. Ini seluruh Bapak Ibu guru, wali murid dan juga pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi, tentunya masih di Jendela Hati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Hati, dan Jendela Hati kali ini bersama dengan Bapak Ibu Guru dan juga wali murid siswa baru SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan, bertempat di SD Muhammadiyah Gunung Pring, Jalan Santren 2, Gunung Pring Muntilan, Magelang, dalam rangka parenting siswa baru SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan dengan tema kita hari ini, peran orang tua menghadapi globalisasi. Ya Bunda tadi ya, orang tua ini harus berperan sebagai seorang edukator. Iya, kemudian fasilitator, yang tidak kalah adalah motivator. Bagaimana mampu memotivasi. Sekarang gini, dalam hal edukasi atau pendidikan pada anak, saya mencoba membedakan menjadi dua. Yang satu adalah metode pendidikannya, yang kedua adalah cakupan pendidikannya. Metode atau cara kita mendidik, lalu yang kedua adalah cakupan. Apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama bagaimana? Maka ketika kita berbicara cara atau metode pendidikan, baik itu melalui agama, artinya dasarnya agama, apa itu berdasarkan satu penelitian bagi pakar-pakar pendidikan, maka pola asuh anak yang pertama adalah pola asuh melalui keteladanan. Pola asuh melalui keteladanan ini di Al-Quran ada. Surat An-Nahl ayatnya 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mendidik anak dengan keteladanan. Bapak Ibu tidak usah pusing kalau anaknya tidak mau lepas dari handphone, karena melihat ibunya juga tidak pernah lepas dari handphone. Ya enggak? Kenapa kita sebagai orang tua marah ketika bangun tidur anaknya golek handphone? Bukankah itu dicontohkan oleh ibunya yang begitu melek kemudian mencari handphone? Dicontohkan oleh ayahnya yang ketika anaknya merajuk, ya ayo toh aku dianteri, ya aku didongengi toh. Sebentar nak, sebentar sayang, ini loh papa lagi nyari Pokemon, sekarang Pokemonnya sedang ada di sana. Keteladanan. Bagaimana anak kecil kita, bagaimana si cantik dan si ganteng kita tidak tergila-gila dengan game yang ada di HP, kalau orang tuanya juga lebih menggila. Iya, kan seperti itu, melalui keteladanan. Ayah ibu, kita tidak punya hak untuk melarang anak mainan HP kalau kita tidak pernah mau melepaskan HP. Tadi ketika saya masuk sampai di sini, saya astagfirullah, HP saya ketinggalan di mobil. Alhamdulillah malah tidak ada yang mengganggu. Coba sekali-kali kita coba, ya, kita nggak pegang HP dalam hitungan 1-2 jam, 3 jam, apa yang terjadi? Nggak masalah. Dulu kita nggak pernah punya HP. Saya bilang, lah nanti kalau ada orang telepon, kalau dia penting nanti dia telepon lagi. Kenapa kita harus mempersoalkan HP yang ketinggalan? Ini satu contoh. Ketika kita itu kemana-mana yang dipikir hanya HP, maka anak kita pun yang dipikirkan juga hanya handphone. Ini satu, kita melalui keteladanan. Berulang kali baik di ADTV maupun lepas dari ADTV, saya berkata anak adalah imitasi. Imitasi adalah barang tiruan. Barang tiruan itu ada cetakannya. Yang nyetak siapa? Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan mode seperti itu, anak juga tidak akan seperti itu. Ini satu, kalau kita pakai metodenya dulu. Lalu yang kedua, ada komunikasi yang dua arah dan seimbang. Maaf, terkadang kita itu banyak bicara pada anak, tetapi tidak memberi kesempatan anak bicara pada kita. Kita mendikte, nak kamu harus begini, habis itu begini, selesai itu begini, kamu nanti begini biar jadi orang ini. Ketika anak bertanya, mah kenapa harus begitu? Pokoknya manut mamah karo papa dadi cah apik. Kita tidak memberi peluang kepada anak untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Kita memotong begitu saja, seakan-akan kita ini yang paling tahu, kita ini yang paling pinter, kita yang paling benar. Sehingga anak di stop.
Mau ngomong apapun stop, kamu cah cilik ngertine apa? Iya, coba kita renungkan metode kita selama ini, benarkah ada komunikasi dua arah yang seimbang? Ataukah komunikasi satu arah yang mendominasi setiap waktu dan kesempatan? Ini metode. Kalau kita masih mendominasi, itu keliru. Kita harus, maaf, kalau ibu pengen ngendikannya didengar ke anak-anak, tolong belajarlah mendengarkan apa kata anak-anak. Itu saja resepnya. Lalu yang ketiga, masih metodenya, ortu menjalankan peran seperti yang saya sampaikan, edukasi, motivasi, dan fasilitasi. Edukator, fasilitator, motivator harus dijalankan dengan baik. Yang keempat, memberikan pendidikan yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan emosional. Mengapa ini saya atur ke Bapak Ibu? Karena pendidikan intelektual telah menggilas pendidikan-pendidikan yang lain. Aku mau menyekolahkan anakku di sekolah sana. Kenapa harus di sekolah sana, Bu? Lulusan sana sebagian besar bisa masuk negeri. Kita tidak berpikir lulusan sana sebagian besar masuk surga. Enggak. Kapan kita berpikir seperti itu? Kita berpikirnya, aku mau nyekolahkan anak di sana karena 90% lulusan sana masuk negeri. Aku mau nyekolahkan sana karena sekian persen anak saya masuk perguruan tinggi favorit. Siapa yang berpikir aku nyekolahkan anak di sana karena pagi sudah diawali dengan tadarus? Karena jam 9 anakku digiring duha. Anakku kalau sekolah di sana 80% masuk surga. Coba. Biar imbang. Kenapa yang kita pikirkan cuma itu? Mau bukti Bapak Ibu? Buktinya begini. Nak, besok kalau kamu juara 1 tak beliin sepeda. Besok kamu kalau ranking 1 tak ajak piknik. Coba besok ditanamkan. Nak, kalau kamu sholatnya tertib 5 tak beliin sepeda. Ketawa toh? Karena nggak pernah. Iya kan? Coba imbang tidak cita-cita kita kepada anak kita? Ini Bu, ada keseimbangan pendidikan intelektual, spiritual, dan emosional. Anak itu sekolah sampai sore sekarang. Karena sampai sore pulang nonton TV, dia bilang tepar aku. Itu kalau gede. Kemudian dia asik main game. Bapak Ibu perso enggak bahwa pada saat itu emosionalnya terampas. Kita lebih enjoy menitipkan anak kita pada televisi. Kita menitipkan anak kita pada gadget. Menitipkan anak kita pada game. Dahlah Bu, saya pekerjaannya banyak. Kalau anak saya sudah tak cekeli game, dia asik kok. Ibu sadar enggak kalau itu menitipkan anaknya? Siapa yang ngomong sekarang ini? Yang ngomong anak saya siapa? Pokemon itu tadi. Yang ngomong bapaknya aja Pokemon kok. Ya, kita dimong oleh itu semua. Nah, ini lambat laun egoisme anak semakin tinggi. Ini kebonku, main game. Ini milikku. Ini harus aku matikan. Nonton Tom and Jerry. Ketika Tom kecewa dengan Jerry, Jerry dipukul atau sebaliknya. Akhirnya tumbuhlah jadi anak. Ketika sampingnya nakali sidik, pukul. Siapa dek yang ngajari? Jerry. Sederhana. Yang ngajari siapa? Jerry. Maaf.